Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Kita masih di kajian manajemen keuangan MKU dengan topik biaya modal atau cost of capital bagian 1 pada sesi 16. Biaya modal sebagai penghubung antara keputusan investasi jangka panjang perusahaan dengan kekayaan pemilik atau investor. Biaya modal adalah tanda petik angka ajaib yang digunakan untuk memutuskan apakah investasi yang diusulkan akan menaikkan atau menurunkan harga saham perusahaan. Secara formal, biaya modal adalah imbal hasil atau return yang harus diperoleh perusahaan dari proyek-proyek investasi untuk mempertahankan nilai pasar sahamnya. Kita bahas sekarang struktur modal. Sumber pendanaan jangka panjang di sisi neraca adalah utang jangka panjang, modal saham yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Selanjutnya kita mengkaji asumsi-asumsi utama atau yang penting bahwa risiko bisnis adalah risiko bagi perusahaan karena tidak dapat menutupi biaya operasionalnya. Diasumsikan tidak berubah. Ini berarti bahwa penerimaan proyek tertentu tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya operasional. Selanjutnya risiko keuangan. Risiko bagi perusahaan karena tidak dapat menutupi kewajiban keuangan yang diperlukan. Diasumsikan tidak berubah. Ini berarti bahwa proyek-proyek dibiayai sedemikian rupa sehingga kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya pembiayaan tidak berubah. Biaya setelah pajak dianggap relevan. Biaya modal diukur berdasarkan setelah pajak. Selanjutnya dengan konsep-konsep dasar, mengapa kita perlu menentukan biaya modal rata tertimbang atau dalam bahasa Inggris average weighted cost of capital suatu perusahaan? Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Perusahaan ABC memiliki peluang investasi berikut. Nilai awal investasi 100.000. Jangka waktu 20 tahun. Internal rate of return atau IRR 7%. Sumber dana utang jangka panjang dengan bunga 6%. Dengan informasi tersebut, manajemen perusahaan cenderung menerima peluang investasi dimaksud. Perhatikan ilustrasi selanjutnya. Ada peluang investasi lain dengan data berikut. Investasi awal 100.000, jangka waktu 20 tahun, IRR 12%. Sumber dana, ekuitas atau equity dengan biaya atau dalam kurung untuk dividen 14%. Dengan informasi tersebut, manajemen perusahaan cenderung tidak menerima atau menolak peluang investasi dimaksud. Kembali lagi pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu menentukan biaya modal tertimbang perusahaan secara keseluruhan? Seperti diilustrasikan pada slide di atas, menggunakan pendekatan bertahap untuk mengevaluasi peluang investasi bukan pendekatan terbaik bagi kepentingan pemegang saham perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan harus melakukan investasi yang memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini hanya dapat dicapai jika melakukan proyek yang memberikan imbal hasil atau return melebihi biaya modal rata tertimbang perusahaan atau WACC. Kita bahas selanjutnya sumber modal utang jangka panjang. Biaya utang sebelum pajak sama dengan
imbal hasil atau return saat jatuh tempo setelah disesuaikan dengan biaya-biaya penerbitan utang atau flotation cost. Bahwa imbal hasil obligasi saat jatuh tempo tergantung pada beberapa faktor seperti kupon obligasi, tanggal jatuh tempo, nilai nominal, kondisi pasar, dan harga jual. Bila imbal hasil obligasi telah didapat, langkah selanjutnya adalah menentukan pajak penghasilan atas imbal hasil obligasi untuk mendapatkan imbal hasil setelah pajak. Ingat bahwa imbal hasil bunga obligasi merupakan objek pajak penghasilan. Perhatikan ilustrasi berikut. Dutch Corporation, produsen perangkat keras yang besar, sedang mempertimbangkan untuk menjual obligasi dengan kupon 9% senilai 10 juta dengan nilai nominal 1.000. Karena suku bunga pasar saat ini lebih besar daripada 9%, perusahaan harus menjual obligasi dengan harga 980. Biaya penerbitan obligasi ke pasar modal atau flotation cost adalah 2% atau 20. Karena itu, arus kas bersih ke perusahaan untuk setiap obligasi adalah 960, didapat dari 980 harga jualnya dikurangi biaya penerbitan 20. Biaya utang sebelum pajak. Biaya utang sebelum pajak dapat dihitung dengan salah satu dari 3 cara, yaitu menggunakan quotation atau penawaran, kalkulasi biaya utang, dan prakiraan biaya utang. Sampai di sini dulu bagian 1, silakan melanjutkan ke biaya modal atau cost of capital bagian 2. Terima kasih.